waktu tahu Wila itu pertama itu waktu itu di acara musik Bandung di, Berisik apa? bukan di Sipur itu tuh Wil yang di Oh, acaranya Malcolm. Malcolm. Nothing Fest ya? Kalau nggak salah sih ya, lupa lagi itu berapa tahun yang lalu kan. Jadi suatu saat aku pernah diundang event Event foto. foto nggak usah disebutin. Iya, event Aman. foto. Event foto Outdoor, indoor, temanya apa? casual. Aku nggak pernah ambil yang kayak toples itu, nggak pernah. Apaan tuh? Toples tuh kayak ditutup doang. yang Kan X banyak gitu, tuh, X. iya banyak kan yang Eskalasi. kayak gitu. Oh ini nih ada artis. Ini baru. Oh, ini baru. Benar, DM-nya baru. Masih di atas. Tapi udah di kategori umum. Ini coba. Kamu tahu bukan? Oh, bentar. Wow. Wow. Kayak Clue-nya aku kasih clue ya. Verified. langsung ditelepon video call. Woi bangsat, balas. Woi bangsat. Apaan lu kirim-kirim? Ya, aku kalau kissing suka yang pelan. Oh. Aku suka yang pelan. Nggak suka yang agresif Nggak gitu. suka. Oh. Tapi kalau udah nge-play baru suka Oh, yang tergantung agak-agak, ya, tergantung mood, tergantung mood. konsumsi. Oke, halo, kembali lagi di channel Paul Firdaus di konten Gali Bagi. Kali ini aku lagi bersama kenalin Wila. Wila siapa? Halo, nama aku Wila, umur aku 23 tahun. Serius? Iya, 23 tahun. Perasaan lebih sih. Berapa? Kita beda berapa tahun sih? Beda sih. Enggak, seumuran. Emang iya? Seumuran. Kamu kan Emang tidak- agak boros. Udah berkeluarga. Enggak, ya akhirnya kita bisa ada kesempatan sama Wila sih udah kontak dari jauh-jauh hari, akhirnya ada waktu buat berkonten dia sekarang pada hari ini. Oh iya Bil, tadi kan aku minta izin ke si Kansnya, nanti di tag ya katanya. Oke siap, pokoknya kita lagi di Kans Kopi di daerah Cikares, Balena, Bandung. Pokoknya enak tempatnya, lihat aja di Instagramnya. Enak, bersih, aku lihat menunya juga nggak terlalu mahal. Jadi buat kalian yang pengen nongkrong di sini di daerah Bale Endah bisa datang ke Kans Kopi. Iya. Nah Instagramnya sini ya. Jadi gede Wil. Udah tahu nggak Gali Bagi itu apa? Belum. Belum jadi. Gali Bagi itu kan kontennya tuh Gali Bagi, namanya gali informasi. Sama bagi-bagi pengalaman lah, selebihnya kayak interview gitu, ngobrol-ngobrol. Terus ya bakal banyak-banyak lah pokoknya. Aduh banyak pertanyaan nih kayaknya. Gimana, siap? Aduh agak deg-degan. Aman, pertanyaan aman sih. Bisa di-cut. Bisa di-cut, aman. Jadi kan tadi udah kenalin, Wila itu Felicia Wila ya, nama panggung. Nama panggung. Kenapa, jelasin kenapa bisa memilih nama itu? Iya. Ayo Wiki. Aduh gimana ya? Nggak, sebelumnya kan aku di chat nih, apa sih? Ternyata video-video itu nggak ada yang kasual semua lah, formal semua. Kalau di channel-channel lain itu pada serius semua. Nah kali ini pengennya nggak terlalu serius, nyantai ngobrol. Ya bisa lebih cari tahu lagi juga lah. Coba jawab. Gimana? Yang nama tadi, aku. ya kenapa bisa milih nama panggung lah bisa disebut ya? Atau Karena apa? aku sih random aja sih, karena suka aja. Oh gitu. Nggak kenalin Wila itu kesibukannya apa selama ini? Kalau yang aku tahu ya kan Wila itu DJ. Terus model. Terus apa lagi ya? Apa coba selebihnya Wila jelasin. Aku sekarang kegiatan cari kerja, cari duit, cari cuan. Sekarang DJ dan model. Terus buat sampingan aku ikut trading juga. Trading tahu kan? Trading. Itu kayak udah ada yang masuk belum? Sebenarnya banyak yang masuk, cuma banyak loss juga. Ya, Itu buat pengalaman aja sih kalau buat loss. Nah, jadi boleh lah ya buat sekelas Wila kalau ada trade apa sih namanya, aplikasi trading yang gitu. Langsung kontak kemana? Aku ikut trading juga. Ikut trading pengen juga sih Wil, tapi baru juga trading. Aku dari bulan Agustus. Wow, udah lama juga. Berarti ya udah bisa ditanya-tanya. Nanti belajar lah aku sama Wila. Boleh. Ini Wil, itu kan kalau apa sih persepsi awal itu menilai Wila gitu, bukan ngelinya. Tahu Wila itu dulu tuh
sebelum pertama tahu Wila itu anaknya siapa sih guru teh? Anak Pak Yoyo. Nah, ternyata baru tahu hari ini. Ternyata bukan. Jadi masih saudaraan gitu. Jadi itu tuh suaminya, adiknya, neneknya aku. Oh, jadi salah selama ini persepsi awal salah. Kamu tahu Pak Yoyo kayak gimana sih? Waktu itu kan Itu tuh dia tuh guru ya? guru kita, guru di sekolah dulu SMA gitu. Terus Sering ngerajia dia. Terus tahulah nama, oh ini mah Wila itu tuh anaknya Pak Yoyo, Ya, ternyata bukan. bukan. Pada hari ini baru tahu selama berapa tahun. Kita kenal dari berapa tahun ya? Tahun berapa maksudnya? Kapan coba Wila inget? Ah, Kalau awal sih tahu Wila waktu zaman ini Wil, zamannya musik. hardcore. Iya. Kalau yang mau waktu Wila ini, kalau mau tahu Wila waktu suka hardcore ini fotonya. Ini Wah, fotonya. nggak ada. Boleh nggak apa-apa. Ada. Aku sih ada. Aku ada ntar aku Enggak, kasih. cuman awal waktu tahu Wila itu pertama itu waktu itu di acara musik Bandung di, Berisik apa? Bukan, di Sipur itu tuh Wil yang di Oh, acaranya Malcolm. Malcolm. Nothing Fest ya? Kalau nggak salah sih ya, lupa lagi itu berapa tahun yang lalu kan. Nah, tahu dari situ terus ingat tuh. Sumpah jijik banget. Kan flashback gue ya, apa sih? Awal lihat Wila tuh waktu itu apa sih di acara itu anaknya tuh petakilan banget. Petakilan. Pokoknya apa ya petakilan kalau dipanggilnya sama anak-anak dulu tuh Wila Cangor, masih ingat nggak kita panggilan itu? Iya, inget. Wila Inget Cangor. Ya Cangor itulah kalau bisa dibilang sih petakilan. Tapi emang sih ya Wila mengakui. Mengakui dong. Sampai sekarang juga masih. Dan Wila itu orangnya apa sih ya? Kalau persisif dari awal sendiri happy people lah, happy people. Happy people. Nah, Gimana, setuju kalian? Setuju. Setuju nggak? Nggak. Tolong dijawab. Mana dong teriakannya? Gak Wil, coba kan itu persepsi dari awal sendiri ya. Kalau Wila sendiri nge-branding diri Wila itu sebagaimana maunya Wila gimana? Aku sih pengen orang lain lihat aku selalu happy, benar. Happy people. Jangan. Berarti benar ya? Benar. Klarifikasi happy people banget Wila. Aku pengen gimana ya? Orang bilang aku nanggung sih. Nanggung gimana? Nanggung nakal enggak, Oh. baik juga enggak gitu. Jadi kayak gitu. Aku suka sih kayak gitu. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tuh, jadi ya ditanggung-tanggungin lah. Ya, Nggak, yang satu ini nih, yang DJ emang itu udah nanggung apa gimana? Nggak, maksudnya nggak gini. Aduh belepotan, sorry ya. grogi dia deket aku. Grogi ketemu model populer. Jadi ya, kan Wila sebagai DJ nih. Cerita ini awalnya waktu Wila bisa ke jalan itu awalnya dari mana, terus sampai jadi model populer juga, gimana awalnya, ada cerita dari awal juga. Awalnya semua orang juga tahu kan kalau aku betul. suka musik. Nah, dari zaman hardcore juga Iya, udah zaman tahu. hardcore. Aku suka semua genre musik. Awal suka musik, suka hardcore, suka joget. Nah. Suka joget ya. Kalau yang Wila mau lihat Wila joget bisa di TikTok. Ya. Aku suka joget, akhirnya Pokoknya vibe musiknya ini dapet. banget gitu dapet. Terus nggak lama aku semakin gede kan makin naik levelnya. Ya, bener. Suka clubbing, ya kan? Iya. Suka minuman yang agak mahal. Terus Tapi emang ya kalau nggak persepsi orang Wil, kalau misalnya DJ sama apa ya? Sebelah apa ini harus apa sih? Persepsi orang kalau DJ itu dekat dengan hal-hal. Nah, dengan hal-hal yang Iya. berbau alkohol. Alkohol. Wah, yang gitu-gitulah. Iya. Itu tuh persepsi Wila, kalau benar nggak sih persepsi orang-orang kayak gitu? Apa emang banyak juga DJ yang nggak minum juga atau emang harus seperti itu? Gimana ya, kalau menurut aku kan kalau DJ emang kerjanya di dunia malam. Terus nggak menutup kemungkinan kalau misalkan banyak minuman atau obat-obatan, kita harus akuin itu pasti ada. Pasti ada, cuman ya Cuma kalau misalkan aku sendiri, coba gimana? aku tuh nggak pernah minum kalau misalkan nggak lagi sedih. Ngerti nggak sih? Oh gitu. Aku kayak gitu. Kalau happy aku nggak pernah minum. Oh, malahan kalau nge-DJ
sambil nge-DJ jarang gitu atau Iya, enggak. Aku nggak bisa fokus. Oh, iya, Aku nggak bisa fokus. Tapi ada sebagian besar juga DJ yang kalau misalkan nggak minum, malah dia kayak nggak pede, mixingnya kurang bagus, jadi kurang gimana gitu, berarti- kurang greget. ya, tapi apa sih persepsi orang-orang gitu sebenarnya ada benarnya juga. Iya, ada benarnya cuman juga. Gak semuanya, nggak pukul rata semuanya kayak Iya, gitu. enggak. Jadi gimana tuh ceritain Will, awalnya Willa bisa jadi, itu kan mulai dari suka ya pastilah. Kalau awal lihat sih kan Willa ikut DJ school apa sih? Oh iya. Itu gimana ceritanya bisa di tahap itu? Awalnya kan aku punya temen dekat nih, Dekat. Derina Oh, Derina Derin. Itu awalnya model, terus dia jadi DJ juga. Terus aku dekat sama dia, terus dia nyaranin kalau misalkan aku bisa cari uang dengan mudah. Caranya Dengan hobinya kesukaan iya, lah ya. dengan kesukaan. Dia bilang, "Kamu kayaknya cocok deh jadi DJ." Dia bilang kayak gitu. Ya udah, kamu udah ikut audisi aja. Ikut audisi Namanya itu yang DJ apa? di DJ-han 2019. Aku ikut di apa namanya? Popular. Magazine. 2019 apa 20 ya? 19 sih kayaknya. Ikut audisi, lolos 5 besar, udah gitu karantina. Setelah karantina aku masuk 3 besar. Itu selama apa event itu tuh berapa lama gitu? Berjalannya ya, Berjalan. sampai 6 bulan lah. Selama itu karantina. Karantinanya Jadi- nggak lama, jadi cuma sekitar semingguan. Karantina, foto, terus kayak kita naikin nama gitu loh, gitu. Dengan cara gimana maksudnya naikin namanya? Kayak bikin konten sama detiksuara.com dan lain-lain. Oke, jadi Willa kan awalnya DJ, Awalnya DJ. terus lanjut ke model. Itu tuh kan emang DJ sama model tuh kan berdampingan. Iya. Kalau Willa lebih Lebih suka yang mana? bisa. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka yang DJ. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, model itu lumayan juga. Tapi kadang-kadang ada yang agak-agak ada perasaan gak enak gitu kalau misalkan sama model. Kenapa? Kayak model tuh kayak gimana ya? Iya. Model tuh kayak dianggapnya kayak orang yang cuma bisa foto doang, modal cantik dan seksi doang. Persepsi orang sih Iya, gitu. Nah, ini penjelasan dari Willa nih, gimana kalau model itu? Gimana tuh? Aduh, jadi aku takut ada orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang merasa gimana ya? Oh, jadi karena pendapat aku pendapat ini pendapat kalau Willa pendapat apa? aku, model tuh kayak lebih diremehin orang sih. Oh, Kayak gitu. tidak punya skill lain selain dia cantik dan juga bisa pose seksi doang gitu. Oh, berarti Willa lebih ke DJ gitu. Lebih ke DJ. Lebih apa sih, nggak lebih milih gitu, lebih Willanya di situ gitu ya. Iya. Kalau dari segi ini nggak apa-apa ya, penghasilan lebih banyak mana? Sebenarnya lebih banyak di DJ sih. DJ ya. Lebih Tapi- besar sedikit. Tapi sedikit. lagi musim ini kayaknya Jarang banget. Soalnya kan event juga dibatasin semua kan. Klub juga masih nggak boleh undang-undang orang. kalau misalnya lagi pandemik ini Will, DJ di luar itu mereka cari jalannya gimana sih? Banyak. Gimana sih Pak? Kalau apa sih pelariannya gitu kan, event selama ini lagi nggak ada gitu. Kalau kebanyakan sih sekarang ada lagi rame apa ya, online shop misal, atau main trading kayak aku. Jadi kalau Willa itu selama nggak ada event main trading. Ya, trading. Tapi aku kalau lihat juga Willa ini apa sih? MUA Iya, ini make up. Ya. Jadi sebelum jadi DJ itu dulu MUA juga. Itu dulu. Jadi sebelum DJ ya, malahan. Jadi Udah Willa jadi itu MUA. trading, make up lah disebut Make up. MUA lah. Terus apa sih? Model juga, tapi masih sekarang lagi musim gini ya, semoga bisa cepat selesai, semoga Bisa cepat dapat job lagi ada event lagi, banyak. rame lagi. Tadi kan udah ngobrol juga tentang DJ, serpak terjangnya Willa lah dari awal nge-DJ sampai bisa punya penghasilan dari DJ sama model. Pengalamannya nih, pengalaman selama Willa nge-DJ sama model yang apa ya, yang unik kah atau yang bisa Willa ceritain? Apa coba yang unik-unik dong, yang gak mainstream pernah, yang unik diceritain.
Gini, kalau masalah DJ, aku pernah suatu saat disuruh main genrenya. Genrenya. Apa tuh yang alay? Apa sih? Breakbeat, Apa? breakbeat. Oh, breakbeat. Breakbeat. Tapi sekarang musim lah. Tapi aku nggak suka. Nggak Gimana suka, dong? ya. Iya. Aku nggak suka terus. Sebenarnya boleh aja sih kalau misalkan dari awal udah dikasih tahu kalau misalkan kamu harus main breakbeat. Breakbeat. Cuma kalau aku itu ditentuin sama siapa sih? sama klub. Sama klubnya. Ternyata orang-orang di sana tuh semuanya suka breakbeat. Oh gitu. Otomatis kan kita harus main. Ikutin lah ya. Cuma aku bilang, waduh gimana ya? Aku kan nggak bisa main breakbeat. Bukannya apa-apa, akunya juga nggak bisa goyang, nggak bisa gitu. goyang. Jadi, Soalnya kan aku sebenarnya bilang kurang suka gitu. kurang suka karena ya nggak tahu karena image-nya kali ya. Jadi nggak bisa goyang juga gitu. Kalau misalkan aku main breakbeat, main mixing, tapi aku nggak goyang. Oh ya, ini juga Will, kayak persepsi orang-orang ya, orang-orang awam lah malah. Kalau DJ itu apaan? DJ cuman nge-play musik terus di mix gitu. Itu kan banyak tuh persepsi orang-orang kayak gitu. Menurut Willa itu persepsi kayak gitu gimana sih? Emang sih ada juga DJ yang kayak gitu, cuma gitu. modal seksi, belahan, gitu. iya kan? Emang ada kayak gitu. Cuma menurut aku ya kalau buat entertain nggak apa-apa. Dia kan punya apa ya? Mungkin keahlian dia di situ gitu. Walaupun dia nggak main DJ, cuma kan dia perform. Itu juga kan Itu pasti skill, harus juga punya skill lah kayak gitu juga. Gak modal tete doang kan, itu juga ada skillnya loh. Iya. Susah. Oh ya, kalau ngomong-ngomong susah nge-DJ itu, kalau misalnya ada orang nih yang mau mencoba untuk menjadi DJ, gimana coba? Saran dari Wira? Saran dari aku pengen jadi DJ, yang pertama tuh harus suka dulu, harus suka musik. Suka musik. Yang kedua ya mending ikut sekolah DJ, jadi tahu. Terus kayak aku datang dulu ke klub, semua dulu, nikmatin dulu. Lihat klub ini genrenya kemana. Terus orang-orang yang kayak gini nih kira-kira sukanya. Jadi apa sih, harus tahu pasar dulu gitu ya, harus perhatiin dulu. Misal kita di mana ya? Kayak daerah Jawa sukanya yang gimana? Kalau daerah Batam sukanya EDM misal. Gitu. Terus tadi kembali lagi ke pengalaman Will, kan itu DJ. Kalau dari Willa sebagai model gimana coba pengalaman yang uniknya? Jadi suatu saat aku pernah diundang event foto. Nggak usah disebutin. Iya, event foto. Event foto. Outdoor, indoor, temanya apa? Casual. Aku nggak pernah ambil yang kayak toples itu nggak pernah. Apaan tuh? Toples tuh kayak ditutup doang. Kan banyak gitu, tuh, ya banyak kan kayak gitu. Emang sih uangnya lebih banyak. Oh gitu. Tapi kalau buat aku pilih nggak. Kenapa? Karena aku nggak tahu kalau misalkan 10 tahun ke depan aku tuh mau jadi apa gitu. Aku juga menjaga nama baik keluarga, ya kan. Pasti sih itu. Banyak hati-hati yang perlu dijaga gitu. Jadi aku lebih baik nggak. Walaupun di luar sana emang banyak, karena duitnya emang kita tidak bisa pungkiri itu tuh emang besar banget nominalnya. Ya, kalau apa sih Will, kayak model terus DJ itu kan banyak apa ya, selain banyak minat itu pasti banyak yang nakal. Iya. Pernah nggak sih Willa digodain atau di DM atau di game ada yang ya gitulah? Ada sih pasti. Kalau misalkan langsung aku pernah kayak dipegang-pegang gitu. Dipegang? DJ? Enggak, model, foto. Itu kan aku casual doang sih. Cuma emang sih lekuk badannya emang kelihatan. Secara kan aku agak aduhai gitu. Coba berdiri aduhainya gimana? emang agak kayak gitu, tapi kita juga harus nggak bisa marah-marah lah. Orang kita dibayar ya kan. Selama nggak berlebihan gitu. Iya sih. Tapi ada perasaan gak enak gitu loh. Iya dipegang. Sih. Coba kamu dipegang aku. Aduh lemes. Gitu. Ada perasaan gak enak tapi kita dibayar di situ, harus profesional. Kalau ngomongin goal nih goals Willa kan kalau menurut potensialnya Willa itu sebenarnya aku akui itu juga Willa sangat berpotensial di segi walaupun belum pernah datang ke eventnya langsung ya. Feelingnya sih Willa potensial banget.
Cuman setiap orang kan punya goalsnya Will. Iya. Kalau dari Willa goalsnya gimana sih? Dari segi berkarir lah. Goals aku nggak tahu sih sebenarnya mau jadi apa. Aku sih Berjalan aja gitu. mengalir aja. Mengalir aja, Cuma ikutin aku aja. keluarga kan memang suka kayak make up, suka fashion. Aku sih semoga aja suatu saat punya brand clothing ready to wear, baju yang bisa langsung pakai. Pengen punya satu brand. Kedua aku pengen punya kayak salon 3 tingkat gitu. Salon 3 tingkat, spa, salon, bawahnya klub gitu. Belakangnya lagi Iya. apa? Belakangnya lagi adalah itu rahasia kita aja gitu. Belakangnya lagi buat private misal kayak gitu buat. Oh, kalau ini nih Will, agak serius nih. Aduh, dari tadi serius mulu ya. Ini pernah nggak Willa di titik paling bawah gitu terus Willa berhasil aduh serius banget ya Will, gak apa-apa coba. Gak apa-apa. Di titik paling bawah terus Willa itu bisa ngelewatinya. Terus apa sih Will, yang diambil dari pengalaman itu dari Willa coba? Kalau Di titik paling bawah gimana ya perasaannya? Yang tadi Willa bilang Willa itu kan orangnya happy people banget. Aduh sedih aku kalau ngomongin kayak gini. Aduh sorry banget ya Will. Kalau misalnya mau dijawab silakan, kalau nggak skip nih langsung ke pertanyaan yang lain. Aduh malu aku. Jadi sedih. Sedih. Ini emang sedih beneran. Ulangi nih pertanyaannya. Nggak usah. Kalau semua orang pasti punya Di titik titik paling bawah. Kalau misalkan aku pribadi di titik paling bawah yaitu Keluar, aku kalau gitu. nyebutinnya Udah, aja kayak langsung ke sini ya. nggak apa-apa. Oh, Aku juga pengen cerita nih ya. Pas papaku meninggal. Karena turut berduka baru tahu. 2000 berapa tuh? 19 kayaknya. Oh baru. Iya baru-baru. Setahun yang lalu lah ya. Tapi mama aku kan emang baperan banget, lebih baperan dari aku kan. Sebisanya aku nggak boleh ikut sedih gitu. Karena kalau misalkan aku nangis, Orang ini juga ikut orang sedikit. tua aku juga ikut nangis. Jadi sebisa mungkin aku harus kuat gitu. Itu. Nah kan bisa dianggap lah Willa udah bisa ngelewatin titik itu ya Will. Pelajaran apa yang Willa udah bisa bisa pengalaman yang positifnya yang Willa ambil gitu. Umur tuh nggak ada yang tahu. Pokoknya semua orang juga mengakui kalau misalkan waktu tuh nomor 1. Materi juga kalah kalau sama waktu. Iya kan? Jangan sia-siain waktu itu sama orang yang tidak berguna. Iya nggak sih? Jangan buang-buang waktu lah. Maksudnya orang tua yang paling pertama. Karena orang tua tuh kita tuh nggak tahu umurnya bakal gimana. Yang muda aja bisa hilang begitu saja. Apalagi buat yang nonton jangan lupa sayangin orang tua. Orang tua yang mana? Orang tua yang mana? Ngomong-ngomong kamu suka orang tua nggak? Suka. Jadi gini Will. Anjay, itu so serius gitu. Jadi gini Will. Ngomong-ngomong orang tua. Aku juga tua. Ya sih kalau misalnya ngomong orang tua Will, gimana ya? Nggak bisa cerita. Gue coba kamu cerita kayak gimana? Oh ya tadi kan off record nih. Willa nanya soal pernikahan nih. Pernikahan. Aduh harus sharing lagi. Jadi gimana nih? Aku juga kan harus menikah, ya nggak sih? Oh ada tujuan ke situ. Ada tujuan. Oh, gitu. Sebenarnya ada tujuan, tapi aku nggak bisa mematok kapan aku harus menikah. Kalau buat aku 30 tahun aja menikah nggak apa-apa, lebih dari 30 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama apa ya? Iya sih bukan patokan Bukan patokan. buat nikah bukan. Tapi enak loh Aul. Sekarang udah segede gini, anaknya udah gede banget. 5 tahun. Gede banget ya ampun. Tapi kalau dari ininya Will, Aul bisa ambil positifnya sih. Kalau kan aku nikah muda nih. Jadi bisa lebih selangkah lebih awal gitu. Iya Selangkah emang lebih sih. awal dari segi apa ya? Mental. Terus lagi segi ya apapun lah pokoknya merasa lebih kalau ambil positif merasa lebih selangkah lebih depan gitu dari orang-orang kayak teman-teman yang belum nikah bisa sharing kayak Will gini kan kita bisa lebih sharing pengalaman apa yang pasti bakal ada di salah satu masalah keluarga gitu jadi bisa lebih sharing lah. Coba gimana? Pernikahan itu seperti apa sih? Jadi aku yang ditanya-tanya Iya, sama Will. coba. Apa? Coba gimana? Pertanyaannya apa? Apa ya?
Kenapa harus menikah? Harus menikah. Yang pertama, menikah itu kayak apa ya? Tujuan hidup. Kalau misalnya gini ya, maaf kalau sebelumnya mohon maaf nih, kalau misalnya Wila nih, Wila hidupnya gini-gini terus ya, misalnya terus kerja udah mapan, terus next levelnya pasti apa coba? Anak, nikah, punya keluarga. Jadi hidup itu bisa lebih apa ya? Ada tantangan lagi lah, ada tujuan lagi. Itu sih Wil, kalau kata aku mah, apalagi coba. Jadi aku yang aku juga pengen nikah sebenarnya. Oh, jadi Wila ternyata Wila itu punya tujuan untuk menikah. Tapi ya kembali ke awal, umur itu bukan patokan buat menikah. Bukan. Yang penting tuh mentalnya dulu harus dikuatin. Dan aku pengen banget nikah tuh cuma 1 kali. Nah, itu sih yang paling penting. Sih? Apalagi Aul dulu nikah pacarnya kan lama banget. Lama banget. Pacaran selama 5 tahun. 5 tahun lebih pacaran. Lupa lagi, sorry. Gitu, jadi aku lupa. Aku nyanyi dulu ya. Krik. Ini sumpah lupa ya. Pokoknya aku nikah 2014 lah. Lama banget, selama itu dari SMP pacaran. Iya tuh, sampai lama banget. 2014, nggak tahu deh. Pokoknya seingat aku 5 tahun lebih. Gitu lah, lupa. Kalau pernikahan masalahnya apa aja sih? Pasti ada. Apa tuh? Yang paling pasti beda sama pacaran kan? Beda banget. Ini nih apa sih persepsi masing-masing Wil, kalau misalnya kebiasaan Wila misalnya di keluarga kayak gini, terus di keluarga Aul, nanti keluarga suami Wila beda kayak gini, tuh. Beda. Karena gini keluarga dua belah pihak tuh disatukan. Nah, gitu. Cara didik anak tuh gimana? Aduh, kalau cara didik anak sih jujur kalau dari Aul juga merasa belum bisa berhasil lah untuk mendidik anak. Apa ya? Itu salah satu tantangan dalam berkeluarga yang paling susah sih, Wil. Soalnya kalau Aul sih punya prinsip kalau dalam mendidik anak, kamu siap aja dari ngaca dari ke belakang kamu dulu ke orang tua kayak gimana, kamu harus sudah siap karmanya kayak gimana, kayak gitu sih, Wil. Pokoknya itu harus rela, bener-bener rela. Aduh, gimana? Aku padahal banyak dosa banget sama mama aku. Bener ya, tuh kalau itu harus benar-benar udah rela, udah ikhlas. Nanti suatu saat pasti anak dari kayak anak gitu. Kayak gitu. Ekonomi gila, paling susah juga kan itu. Susah, berarti banyak susahnya tuh nikah. Iya, cuman tetap harus bisa dilewati. Harus bisa dijalanin. Masa nggak akan nikah ya? Aku tuh bingung, makanya aku mikir lihat orang-orang yang udah nikah banyak banget masalahnya. Orang belum merit aja masalahnya banyak banget. Kalau dari Aul menikah itu nggak ada titik paling atas yang berhasilnya gitu, nggak ada titiknya gitu, paling atasnya nggak ada. Selama berkeluarga pasti ada aja gitu, pasti ya godaan lah. Godaan gimana? Ya dari segi apapun. Pernah ada godaan dia? Enggak, ya apa sih, jujur aja pasti ada, Wil. Yes, apalagi nikah muda kayak gitu pasti banyak lah, tapi ya apa ya, harus dijalanin dan harus bisa melewatinya. Harus bisa melewati. Gitu. Jadi tapi seru sih, Will. Seru. Nggak jadi ada tantangan hidup tuh lebih kerasa gitu. Ya, next level yang tadi kita bilang. Lanjut ya, jangan aku terus ya, udah Will aja sekarang nih. Karena aku belum menikah. Nggak, jadi emang target Wila berapa tahun sih? Enggak maksudnya. Wila mikir, ini waktunya aku menikah kapan? Kalau sebelumnya aku mikir aku harus punya duit dulu nih buat nikah. Pasti. Iya kan, punya duit dulu, seenggaknya kita punya penghasilan tetap. Tapi ternyata setelah aku berbicara dengan mamaku, semuanya itu nggak bisa dimulai dari hal yang besar. Harus dari yang kecil dulu. Gua aja dulu pas merit sama papa lu dari nol dulu. Jadi dari nol dulu, hidup susah dulu, baru seneng sampai sekarang. Maksudnya kita tuh nggak boleh pengen sama yang laki kaya doang gitu loh. Gitu. Iya nggak sih? Kayak orang-orang kayak sekitar aku pengen punya suami tuh yang kaya raya. Padahal bukan itu poinnya. Kebahagiaan tuh bukan hanya dari uang. Kalau menurut Wila kaya menurut Wila itu kayak gimana sih?
orang kaya menurut Wila itu yang kayak gimana? Kan kaya nggak harta doang ya, kaya tuh kayak ilmu, kayak pengetahuan, kayak relasi, kayak juga Iya. tuh apa juga tuh. Gimana maksudnya aku pengen kayak gimana? Enggak, maksudnya orang yang kaya itu orang yang kayak Menurut gimana? aku. Menurut Wila Yang mudah mencari uang, gitu. yang bukan, kalau menurut aku nih ya, kayak yang sesungguhnya tuh kayak yang bukan dari orang tua, Nah, tapi itu benar-benar. kayak yang hasil kerja keras Sendiri. mulai dari nol sendiri, bukan dari orang tua. Itu baru Walaupun bagus. orang tua lu bocut, Iya. orang tua kayak pokoknya garisnya kayak banget itu. Nggak bisa, Lu nggak bisa. nggak ada kemungkinan untuk miskin gitu. Nah, gitu. Itu tuh bukan kebanggaan. Nggak bangga banget sih kalau Iya. dari orang. Iya. Wah, Nggak bisa dibanggakan. Senang banget pokoknya podcast kali ini banyak manfaatnya nih dari Iya. Sia Wila. Wih. Serius. Kalau DJ sama model kan pasti banyak orang yang nge-DM Iya, DM tuh ada. terus goda siapa sih kalau Iya, lebih ke genit-genit lah. genit-genit Misal lah. baru-baru ini ada yang sering sih sebenarnya. Dari sebelum jadi model juga pasti ada lah. Apalagi aku Lihatnya. suka pakaian yang seksi, Nah, bikinian, minim. ya kan? Minim banget. Sebenarnya aku bukan pengen apa ya, pengen liatin ke orang nih badan, enggak, cuma karena emang suka aja. Oh, emang Karena suka. Emang stylenya kayak gitu. Emang stylenya seperti itu. Kayak zaman dulu aja kita waktu zaman SMA aja, aku kan kayak Ya, suka pakaian yang emang. agak-agak seksi. Ya orang-orang kayak kita udah ngerti lah. Udah ngerti. Apalagi kalau misalkan lagi di Bali bikinian tuh kan, Itu ya, kan salah satu apa ya? Salah satu yang harus. ya maksudnya Nggak harus juga sih. masa iya. Masa iya. Nanti kalau misalkan di Bali kita harus pakai pakaian yang tertutup kan gerah ya. Gerah ya. Kan gerah. Cepol. Cepol. Mau bahasa orang Sunda mah cepol. Itu cepet banget. Leket. Jadi otomatis kita juga mau berenang, kita pakai Yuk. pakaian berenang ya kan. Jadi Otomatis kalau kita- dari itu apa sih? Emang style-nya kayak gitu. Cuman Terus itu yang DM-nya banyak kan? banyak banget. Gini, Misal dari- gini. Yo, coba. Lihat ya. Aku kasih lihat nih biar bukti. Salah satunya aja. Diliatin atau gimana deh? Lihat ke kamu aja lah. Kira mau diliatin sama Enggak mereka? lah. DM ya? DM. Lupa. Sebentar. Kok kesini sih? Grogi aku deket kamu. Nanti aku bisikin ya. Iya. Siapa namanya? Siap. Coba. Oh ini nih, ada artis. Ini baru-baru. Oh, ini baru. Benar, DM-nya baru. Masih di atas. Tapi udah di kategori umum. Ini coba. Kamu tahu kan? Bentar. Wow. Wow. Kayak Clue-nya aku kasih clue ya. Verified. Centang film. Oh, itu genit-genit doang sih. Bentar. bentar aku juga pengen baca. Jangan dihapus, Wi. Enggak. Ya dihapus, yang tadi Jangan. dihapus. Apa kabar? Nah, kedengeran dong. kayaknya DM Koko super tenggelam nih. Koko. Tenggelam bener. Kelas koko yang udah tenggelam. Tenggelam. Ini. Kasih. No, banyak. Tapi apa sih? Yang tingkatannya itu kan Wila kayak yang tadi tuh udah peripet. Wila Yang genit-genit gimana ada. tuh? Misal bisa menahan nggak respon yang kayak gitu-gitu gimana? karena aku punya cowok. Oh, Karena aku punya punya cowok. Dan serius. Kalau misalkan nggak serius mungkin aja aku bisa Nah, itu nyeleweng, iya kan sih? Itu sih kuncinya. Kalau misalkan misalnya udah konsisten ya teguh, pegang teguh lah. Konsisten ya. Gang teguh. Udah, DM, misal ada yang suka ngepap itu. langsung gitu. Iya, Spontan langsung. jadi Ngepap. dia yang ngedulin ya. Ngepap itu. Heeh. Ngerti kan? Itu tuh. Itu Iya, kan. itu. Ini nih ada di sini. Itu tuh Ngepap yang itu. nanya-nanya. Terus kadang-kadang ada yang cowok aku sampai pernah Gitu. pernah ketahuan. Tanggapan dari cowok Wila gimana kalau ketahuan misalnya Ada yang DM. ada yang DM terus langsung dia ngirim yang gitu-gitu gimana? Marah sih, langsung ditelepon sama dia. Oh, iya? Tapi nggak diangkat. Ya pastilah, pasti punya firasat. Iya, dan pertanyaannya tuh biasanya kayak gitu tuh to the point. Misal Jadi nggak mau bertele-tele langsung aja. Kamu segini mau nggak? Emang kamu berapa sih gitu? Kamu mau nggak segini gitu? Langsung ditelepon video call. Woi bangsat, balas.
Woi Dosa bangsat, tuh. apaan lu kirim-kirim? Kayak parah. Kayak gitu. Berarti dari apa ya, semua kayak Banyak. semua profesi itu ada ya, ini ada ininya ya. Ada segi, kalau apalagi DJ model pastilah yang kayak Yang gitu, negatifnya lebih ke banyak yang Iya. negatifnya. Nih, terus ada kasus baru-baru ini nih di rumah. Di rumah mana nih? Di Bandung? sekitar rumah ya. Di Bandung. Kamu tahu kan kalau lingkungan aku tuh kayak lingkungan padat gitu orang-orangnya. Dan itu tuh omongan tetangga tuh cepat menyebar gitu. Kayak lambe jadi kalau turah. Lambe turah in the city. Cepet banget menyebar. Apalagi mama aku suka ngobrol juga kan sama orang. Semua orang yang lewat dipanggil. Woi. Terus gue nih. udah gitu kadang-kadang ada yang nyampe, ada yang enggak tuh ke telinga orang tua. Aku paling nggak enak kalau misalkan udah nyampe ke orang tua. Kalau misalkan yang apa ya? Kalau yang bener itu aku lakuin, aku mau bagaimanapun harus tanggung jawab dong. Tapi selama benar. Kalau misalkan itu aku gitu, misalkan kamu pegang-pegang botol ya, pegang-pegang botol ya di story ya. Aku ngomong iya, kan harus tanggung jawab. Tapi kalau misalkan yang enggak, ya gimana, bingung. Sampai ada kasus satu Gosip-gosip tetangga itu lebih. Gosip tetangga, gitu. Lanjut dong. Gak bisa nyanyi, gak bisa. Beda Jadi gimana? Jadi kalau menurut aku ya, omongan-omongan tetangga itu lebih, apalagi ibu-ibu, itu lebih pedas dari netizen. iya, kayak lambe turanya cepet. Apalagi aku sampai diomongin gini, woi itu Willa sekarang jadi kayak begitu ya. Sekarang itu kerja loh di Bali. Dibilang, waduh kerja di Bali. Enggak mereka kok tahu. Mungkin karena Instagram ya. Karena Instagram. Media. Ya, sosial media tuh cepat menyebar. Terus kalau orang kayak orang kampung loh itu. Orang kampung bisa dibuat orang kampung. Orang kampung terlalu ngurusin hidup orang. Terus bilang apa yang dia lihat di sosial media tuh 100% dianggap dia real. Sebenarnya aku dibilang, "Kamu kerja." Parah banget ngomongnya. Gini. "Oh, itu si Willa." "Apa? Si Willa?" Cina. Apa sih bahasa Sunda yang jelek banget tuh? Apa? Oh, itu katanya, wah itu tut Bali. Hah, kapan aku? Jujur nih ya, aku nggak pernah kerja di klub. Maksudnya selain nge-DJ ya, aku nggak pernah. Nih, iya, buat tetangga-tetangga. Itu tetangga. Nih, Kalau misalkan klarifikasinya. aku nggak pernah kerja di klub, di karaoke, nggak pernah jadi LC, nggak pernah jadi dancer, nggak pernah jadi model di suatu klub yang dipilih-pilih. Aku nggak pernah sama sekali. Aku nggak pernah kerja sama papi sama mami buat job-job yang lain kecuali DJ dan photoshoot model dan endorse. Apalagi ya, buat omongannya kayak gitu aku hempas, itu bukan aku. Jadi Willa masih bisa tahu batasan lah ya. Iya. Jadi buat tetangga Willa yang ngomongnya kemana kemari. Bukan, itu enggak, aku enggak gitu banget. Mungkin mereka mikir Itu karena tanggapinya gimana Willa kayak gitu? Didiemin aja, terus kalau misalnya didiemin aja kan itu misalnya Willa udah biarin aja. Tapi kan ibu itu mama gitu gimana kan pasti ada rasa lah. Willa ngejelasin ke orang tuanya gimana gitu? aku nggak jelasin sih hal yang itu karena dia juga kayaknya nggak tahu. Kalau misalkan dia tahu, itu bisa rame banget. Dia pasti nggak tahu hal yang itu. Ya Willa masih bisa ngejaga lah ya. Terus kayaknya dia ada kekesalan tersendiri sama aku karena dulu ada kasus yang parah banget. Masalah itu loh. Apa loh? Kasus itu, jadi keluarganya sebel banget sama aku gara-gara hal itu. Karena yang nggak gimana kasus itu tuh sekeluarga aku tuh tahu dan saling berhubungan. Dari kamu itu apa sih? Emangnya rumah dekatan atau emang saudara atau gimana? Tetangga sih. Deketan. Dan dulu kasus dia tuh ada hubungannya sama aku. Yang mana? Yang iya ada hubungannya sama aku karena mereka pasti nggak tahu nih yang nonton. Pasti nggak tahu. Pokoknya ada kekesalan sih. Tapi menurut aku itu di situ aku bener. Jadi bisa mempertanggungjawabkan. Bisa tanggung jawab. Jadi ya pokoknya kalau ada yang gitu-gitu gimana? Kalau aku sih ini nggak? Kesimpulan. Aku tuh sebenarnya aku tidak seburuk yang kamu pikir dan tidak sebaik yang kalian bayangkan. Nah, jadi tuh. Ya, kalau bisa mah ya hidup
urusin hidup masing-masing. masing-masing ya. Karena Ya kayak yang di media itu nggak semuanya bener, yang kalian pikir juga. kayak Aul suka bilang kalau aku happy people, kalau update sebenarnya aku tuh galauan Dan atau pasti iya, beda lah. iya pasti beda. Kalau malam suka nangis sama manusia biasa, tidak luput oleh Oh kesalahan. iya, aku tuh udah screenshot ini loh, tweet kamu Will yang Waduh. Parah, nah, parah, ini parah. harus diklarifikasi nih Will. Iya. Bentar ya. Udah lama banget apa baru nih? Baru nih. Baru nih. Aku baru aktif lagi Twitter. Nih, tweet salah satu Wira 16 Mei 2020. Oh, udah lama juga ya. Udah lama deh ini. Mei. Apa tuh? Gak bisa banget kesepian bentar nyusahin banget. Nah, itu klarifikasi gimana tuh? Jadi gimana maksudnya? Aku tuh nggak bisa kesepian. Jadi kalau baru putus nih, pacaran nih, harus udah ada gantinya. Oh, jadi gitu. Jadi aku nggak bisa nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Tak mau sendiri. Gitu, aku nggak bisa sendiri. Jadi kalau misalkan baru putus pasti ada gantinya. Ya pokoknya siap-siap siapa tahu enggak deh. Enggak, jangan. Ya, maaf kok sorry kok. Gitu. Oh, ini ada lagi nih Will. Salah satu ini Felicia Willa mencari pria yang hobi modifikasi kendaraan. Waduh, ini ada di mana? Mata lelaki. Ih, kok ada aku sih di mata lelaki? Ini baru loh. Tahun kemarin sih, 25 Juni 2020. Mencari laki-laki yang seperti apa? Pria yang hobi modifikasi kendaraan. Itu bener emang? Iya. Kenapa suka sama emang suka modifikasi aku gitu? Mungkin karena aku dulu zaman masih muda suka trek-trekan kali ya. Di Baleendah. Di PLN. Di PLN. Kalau- Mungkin karena itu kali ya. Aku dari SMA tuh Enggak, style modifikasinya yang Wira suka atau gimana? Tai look atau gimana? iyalah. Ya gimana dong? Mungkin kamu juga Jelasin tahu dong. mantan-mantan aku dulu zaman SMA. Iya sih emang waktu Rata-rata itu kayak padahal anak dulu motor. ya Will. Iya, zaman dulu udah suka. Emang kan, tapi sekarang masih musim kan? Iya, masih. Tapi sekarang kan lebih ke yang lebih mahal Nah, lebih beda lagi agak gitu. mahal. Misal ikut kontes yang gede-gede, misal HIN atau lain-lain. apa sih kalau event-event mobil kayak modifikasi itu apa sih namanya? HIN ada black apa Yang Willa suka itu dari modifikasi itu apanya gitu dari aku sih lebih yang visual ya, yang lebih kayak mobilnya lucu-lucu, Lucu. keren-keren, motornya keren-keren. Aku suka motor, aku suka mobil. tapi dari misalnya Willa yang pakai gitu kan kalau aku rasain gitu kayak gitu enak dipandang tapi nggak enak dipakai. Nggak enak dipakai. Menurut Willa itu gimana? Dipandang tapi nggak enak dipakai. Jadi Willa lebih menikmati visualnya aja gitu kalau Iya, dari segi iya. modifikasi ya. Iya, soalnya kalau misalkan yang dimodif bagus-bagus emang bukan untuk Dipakai, dipakai, untuk harus dipajang aja. untuk dilihat aja. Iya. Kayak gimana? ya? Aku suka sih karena cowok itu terlihat dari apa yang dia pakai. Lebih Benar tapi kreatif. benar. Iya kan? Harus kreatif juga sih kalau modifikasi itu lebih ke Iya. Willa tadi kan kita udah ngobrol panjang nih. Kan kalau gali bagi itu gali informasi. Menurut Willa informasi yang Willa udah sampaikan udah ini belum? Ada poinnya? Udah sih. Udah misalnya udah bisa kesampaian belum? Udah. Kalau pengalaman tadi udah kan banyak banget tuh. Sekarang ini Will, awal mau ngasih 2 pertanyaan, jawab cepat. Jawab. Ya standar lah. Coba yang menantang dong. Aku suka tantangan gitu. Oh gitu. Iya, aku suka yang menantang. Wow. Oke. Wow. Bentar. Aku ngedadak nih Will bikin ini. Coba apa tuh? Ini ya yang udah ada dulu ya. Jakarta atau Bandung? Cepat dong, mikir. Jangan mikir ya. Nggak harus disebut alasannya. Nggak Bandung. boleh. Bandung. Sebutin ya. Biar seru Alasannya, ya. boleh. Kenapa? Kalau Apa dengan Jakarta- semua kenangan yang indah? Kalau sebenarnya Jakarta tuh lebih cepat dapat uang. Heeh. Terus job tuh kadang-kadang suka ada yang ngedadak. Misal job foto itu tuh kadang-kadang ngedadak loh. Ngedadak jadi cepet lah ya. Semakin cepat itu semakin banyak uangnya. Nah, itu. jadi- Jakarta. Jadi gini relasi, uang. kalau pikiran awal diam di desa, rezeki kota. Terus apa satu lagi ya? Lupa lagi. Terus kalau misalkan Bandung plusnya aku suka udaranya. Udaranya adem. Adem, kita bisa motor-motoran Tapi- kemanapun kita mau. Kalau misalnya dari segi ini ya, segi pengikut Wira lah ya, banyak kan pasti Jakarta ya. Jakarta.
Kalau Bandung, Jakarta, Surabaya. Surabaya Iya, juga. nggak tahu kenapa Nggak tahu. banyak Surabaya ya. Kan bisa kelihatan ya di insignya. Hmm. Lanjut. DJ atau model? DJ lah. Kenapa? Karena aku happy. Oh ya, happy ngelakuinnya. Happy. Kalau kenapa emang model gimana? Aku ngerasa aku kurang cantik sih. Aku kurang cantik. Insecure. Aku kurang cantik. Oke, humoris atau romantis? Romantis. Kenapa? Karena humoris. Enggak banget kalau Wila Wila romantis itu kan Wila sendiri karena orangnya, aku udah humoris, jadi aku butuh orang yang romantis. Butuh inilah ya, butuh apa sih? Yang bisa nyimbangin perbandingan penyimbanginnya. Jadi kalau misalnya dua-duanya humoris, ngelawak terus lu hidup tuh. Gak ada seriusnya, gak ada romantisnya. romantisnya. Temen juga banyak yang humoris kan. Kamu juga humoris kan? Anjay. Wow. Lanjut. Gitu. IDM atau hardcore? Nggak bisa. Pilih. Kenapa nggak bisa? Aku nggak terlalu suka IDM juga. Aku lebih suka techno dan trance. Aku suka. Berarti salah ya pilihannya? Salah. IDM techno atau apa ya? Hardcore. Techno atau apa sih? Itu juga aku nggak tahu juga sih genre-genre yang kayak gitu, Will. Kan iya, aku bukan anak anak klub, anak bayi. Tadi nggak ada pilihannya berarti techno ya? Pilihannya techno. Ini satu lagi masih ada lagi. Banyak. Lumayan. Hidup pas-pasan tapi bahagia atau kaya tapi hidup monoton? Hidup pas-pasan tapi bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dari uang aja, aku udah bilang. Dengerin. Aku nggak perlu bergelimbang harta. Yang penting bahagia. Iya. Dan bermanfaat untuk orang lain. Waduh, so bener banget ya. Tapi kan kalau kata orang-orang, kalau nggak kaya nggak bahagia. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Itu masing-masing orang ya. Iya. Lanjut tadi udah sih. Oh ini nih, cowok suka modifikasi atau cowok yang bermusik? Aduh, musik. Cowok musik. Karena sekarang cowok sukanya musik. Cowok aku suka musik. Oh, bukan tentang cowoknya musik. Iya. Padahal tapi aku suka dua-duanya. Ya, itu sih. Apalagi modifikasi aku gitu. Modifikasi apa? Modifikasi aku. Oh. Modifikasi ini aduh, bempernya kurang. Modifikasi dulu. Dinaikin. Apa sih kalau zaman dulu motor tuh di apa? Yang gimana nya? Apanya? Biar dikencengin tuh. Di bore up. Dia suka di bore up tuh pasti. Di bore up dulu nih. Kurang kenceng. Kamu jangan ketawa. Lanjut. Ini kalau yang ini agak 18 plus, 21 plus. Nggak apa-apa, aku bisa jawab semuanya kok. Tenang. Kissing atau cuddling? Aku dua-duanya sih. Gimana ya? Dua-duanya. Kalau misalnya kissing, yang kayak gayanya kayak gimana? Kalau gini, kalau cuddling nih ya. Dengan gaya, Ada dari belakang, ada yang ada pada depan. Nah, gimana ya? Kalau kissing aku sukanya pilih yang dua-duanya. Iya, suka dua-duanya, tapi Masa aku harus jelasin? ini Aku kalau kissing suka yang pelan. Oh. Aku suka yang pelan. Nggak suka yang agresif gitu. Suka. Oh. Tapi kalau udah nge-play baru supaya tergantung tergantung mood. Konsumsi. Kalau lagi play Tergantung konsumsi. Kalau lagi play yang kasar boleh. Tapi tergantung lagi. Tergantung apa? Tergantung mood. Oh enggak. Kan ada ritme. Kalau udah ritmenya Kalau lagi kissing itu kamu suka style musik enggak? Enggak play musik enggak? play. Ini lagi nggak ada musik karena lagi ada aku. Jadi ini dimatiin dulu. Oh, gitu ya. Lanjut. Atas atau bawah? Maksudnya apa tadi kalau ada musik? Kalau kita lagi kalau aku lagi gitu. Lagi romantis. Ada musik? Enggak lah, enggak. Oh, lagi sunyi gitu. Sunyi aja. Biar kedengaran sama yang sebelah. Woi. Apa itu? Atas atau bawah? Atas lantai 2. Iya. Lantai Kalau 2. di atas tuh ada itu, jadi anginnya tuh lebih kencang. Oh, gitu. AC tapi kan AC. Enggak lah, Oh, jadi dibuka jendelanya iya, gitu. dibuka. Jadi udara lebih cepat masuk gitu. Kamu gitu. Gitu. Di luar atau di dalam?
Di dalam lah panas ya. Oh. Kalau di luar panas. Kan kalau di atas. Bandung kan di luar adem enak. Iya. Kalau di Jakarta di dalam. Kalau di Bandung? Kalau di dalam kalau ada temennya boleh. Kalau di luar nggak apa-apa. Lanjut nggak nih? Lanjut lah. Yang Apa lebih ya? menantang dong. Aduh. Jadi menantang ini udah gerah. Ya ini. boleh dari penonton. Coba apa? dari penonton. Iya. Big Dik dia bilang. Iya, Big Dik atau? Bang Dik. Oh, gini ya. Aku translate. Iya, aku ngerti kok. Oh, ngerti. Aku ngerti. Mohon maaf. Terlalu menantang. Terlalu. Terserah mau dijawab atau enggak. Big tolong ya. Iya. Ya iya, kan banyak yang Big lah. Big lah. Iyalah, Big lah. big lah. Kalau long kan, kalau terlalu long kan nyala. Jebol. Jebol kemana? Ayo dari penonton yang lain Bapak? coba. Bapak Angkat ada tangan. pertanyaan Bapak? Coba. Cengok dia. Wow. Wow. Enggak nanya Ijal. Ijal nggak nanya. Iya nggak nanya nih. Nggak nanya. Ini aku mumpung ada di sini. Kamu nggak mau bertanya. Ya paling gitu aja Will. Gali bagi sama Willa nih. Sebenarnya banyak banget ya tadi obrolin, nggak tahu deh berapa menit nih. Ya semoga aja ada yang bisa dibawa manfaatnya, ada yang bisa berfaedah lah. Yang jelek tolong dibuang, yang bagus diambil hikmahnya. Ini silakan Betul kan? hostnya tutup deh sama Willa. Nggak tahu gimana cara tutupnya. Ya pokoknya Sebenarnya aku makasih banget. masih banyak yang ingin aku sharing, Nah, tapi mungkin, ya mungkin waktunya nanti aja. Waktunya nih juga ini kita kan lagi di Kans nih, waktunya kayaknya kan lagi PSBB, kayaknya udah mau tutup. Nah kita lagi pengen masih ada yang mau kita obrolin, Iya. tapi di off record lah. Soalnya ini Will itu nanti pokoknya tungguin, kita bakal ada baru rencana nih ya. Rencana bakal ngadain event di Bandung. di Bandung Selatan kan? Bandung nggak tahu deh, pokoknya Bandung. Nah, Apa ini baru acara rencana. besar-besaran seperti dulu Ya, kala? ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa terwujud lah. Pokoknya ini off, kita lanjut ngobrol soal acara itu. Pokoknya terima kasih banget ya. Apa sih? Terima kasih buat yang udah. Akhirnya akhirnya bisa gitu bikin konten sama Willa. Tadinya itu kayak nggak mungkin gitu bikin konten sama Willa. Ya, waktu Aku tuh belum jadi apa-apa sih sebenarnya, Iya. masih jauh. Jadi tenang aja, kita kan apa? apa maksudnya berteman. Iya, berteman dekat. Dekat sekali. Dekat sekali, sedekat Jakarta Bandung. Ya pokoknya Will makasih banget udah sama-sama. bisa Makasih ngisi juga. konten di Gali Bagi di channel Pop Firdaus. Pokoknya tadi tuh ke si Ijal tuh, excited banget tuh mau bikin konten sama Willa. Excited. Akhirnya bisa nih. Nanti Iya. pokoknya tunggu uploadnya. Makasih. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Channel Enggak, YouTube-nya enggak. Gali Bagi. Apa? Nih tambah nih, apa sih? Lupa lagi. Apa sih? Next project Willa apa nih yang terdekat? Kasih tahu Belum dong. ada, gimana Belum ada dong? nih. Iya. Ya, kita Sama bikin, Aul, kita kita bikin. bikin. Nanti Pokoknya kita tungguin bikin aja ya. event. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa. Like, komen, dan subscribe. Enak tuh kan kalau sama orang yang udah biasa tuh tektokannya enak, nggak sama ya. Pokoknya thank you, dadah.